Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat. Kali ini kita akan coba mengkoneksikan materi, kesimpulan, serta refleksi dari model 1.1 yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Udah siap belum? Nah, kesimpulan pertama ya tentang menuntun. Jadi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ya menuntun. Jadi siswa itu diarahkan oleh guru dengan jurus jitunya, salah satunya adalah diberikan contoh secara langsung. Kita tahu bahwa anak-anak atau siswa-siswa kita itu dia sebagai makhluk manusia dan benda hidup yang memiliki kodratnya sendiri-sendiri gitu ya. Dari kekuatan kodrat tersebut, tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Dan kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya, jadi bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu, sehingga memang menuntun itu lebih ke arah apa yang dia miliki kita tuntun ke arah yang lebih positif. Yang selanjutnya yaitu tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai secara bersama-sama, namun artinya pun jauh berbeda ya. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak hanya melakukan pengajaran saja, tetapi juga melakukan yang namanya pendidikan. Pengajaran itu sendiri adalah transfer knowledge. Jadi bagian dari pendidikan, artinya hanya memberi ilmu atau faedah bagi anak-anak secara lahir maupun batin. Gitu, transfer knowledge. Sedangkan pendidikan jauh lebih luas dibandingkan pengajaran. Jadi pendidikan jika diartikan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Yang lebih jauh lagi bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu lebih luas dari pengajaran atau pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Jadi jangan lupa ya, kita harus mengedepankan pendidikan, jangan hanya pengajaran. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu memang sudah ada ya, gitu. Ibarat perumpamaan seperti itu. Karena dunia ini berubah, kemudian siswa kita memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Makanya pendidikan yang menggayat kehidupan mereka juga harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar yang menjadi tujuan pendidikan terbentuknya generasi emas tersebut dapat kita capai, agar terbentuknya generasi-generasi ini bisa menjadi jawaban dari tantangan dunia yang ada saat itu. Selanjutnya yaitu budi pekerti. Dengan pendidikan yang baik tentunya akan mempengaruhi budi pekerti atau menghasilkan karakter yang berkualitas juga. Sehingga dengan adanya pendidikan yang berkualitas tentunya budi pekerti yang dihasilkan pun baik. Dan ini sesuai dengan harapan dari tujuan pendidikan kita, yakni manusia yang berkarakter. Sehingga manusia yang berkarakter ini tidak hanya dia ahli dalam ilmunya, tapi dia juga mampu menyebarluaskan manfaat dari ilmunya tersebut untuk kebermanfaatan seluruh umat manusia dengan akhlak yang baik. Selanjutnya mengenai asas trikon yang merupakan kepanjangan dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen itu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ketika mempelajari
berbagai praktek pendidikan dunia, misalnya Maria Montessori ya, Froebel dan Rabindranath Tagore. Nah, dipelajarinya memang untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Kemudian terakhir yaitu konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Jadi bagaimanapun pengembangannya tetap kembali kepada kebudayaan karakter kita sendiri. Terakhir pamungkas yaitu tentang trilogi pendidikan, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Jadi peranan guru sangat besar dalam memberikan teladan kepada para peserta didiknya. Kemudian Ingarso Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun keinginan. Jadi di sini guru memberikan motivasi dan memposisikan dirinya sebagai guru sehingga dapat menjadi teman, menjadi tempat dari peserta didiknya untuk mengembangkan cita-citanya. Dan Tutwuri Handayani yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Jadi guru harus selalu memberi dorongan agar peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minatnya untuk mencapai cita-citanya. Ya, itu dia kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan kali ini, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Bagi saya, sebelum mempelajari modul 1.1, saya adalah seorang guru yang boleh dibilang menitik beratkan pada transfer knowledge. Karena materi biologi itu sangat banyak, rentang waktunya juga relatif lebih sedikit gitu ya, sehingga dalam pikiran saya bagaimana caranya supaya materi ini bisa sampai kepada murid dengan sempurna. Kedua, saya menitik beratkan itu lebih kepada nilai atas, nilai bawah, sedangkan nilai anak-anak yang ada di tengah itu cenderung saya abaikan gitu. Jadi terkadang saya sangat senang sekali untuk anak-anak yang memiliki nilai yang sudah bagus, tetapi sangat worried sekali dengan anak-anak yang nilainya jauh di bawah nilai minimal ketuntasan belajar. Kemudian selain itu, saya sangat menghargai anak-anak dalam mengumpulkan tugas yang tepat waktu gitu. Jadi di situ ada nilai kedisiplinan sebenarnya yang saya ingin coba terapkan kepada anak-anak. Jadi ketika nilainya tahap pengumpulannya itu tidak tepat waktu, itu terkadang nilainya juga berkurang seperti itu. Lalu apa yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, saya coba menjelaskan kembali. Jadi setelah saya mempelajari pemikiran KHD gitu ya, bahwa murid itu bukan objek pembelajaran, tetapi dia adalah sebagai subjek pembelajaran. Kemudian kita, guru, itu sebagai pendidik yang bertugas untuk menuntun siswa yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman belajar yang menarik bagi siswanya. Kemudian hadirnya guru sebagai pendorong bagi siswa, bukan hanya pendikte saja. Hadirnya guru sebagai contoh, bukan hanya menyuruh saja. Jadi Ingarso Sung Tulodo, Ingmadia Bangunkarso, Tutwuri Handayani itu yang ada dalam diri pendidik. Lalu apa yang coba saya terapkan dalam pembelajaran di kelas setelah mempelajari pemikiran KHD ini? Pertama tentunya pandangan kita harus berubah, bahwa student itu atau murid itu bukan menjadi objek pembelajaran, tetapi menjadi subjek pembelajaran. Mereka diberikan ruang gerak yang bebas. Dari mereka pun mereka bisa belajar mandiri, belajar menggali, belajar mengobservasi, dan kita sebagai penuntunnya. Kemudian menghadirkan pengalaman belajar itu tentunya tidak boleh kita lepaskan, karena
dunia yang menyenangkan atau cara yang menyenangkan itu menjadi salah satu faktor yang bisa membuat siswa-siswi kita tertarik untuk belajar. Kemudian ketiga, bagaimana kita menyesuaikan cara mengajar kita itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Sekarang digital, jadi anak-anak dikenalkan dengan cara digital pula gitu ya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian tumbuhkan motivasi dalam diri mereka, kebermanfaatan yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk nilai dia yang begitu bagus, hebat gitu ya, tetapi kebermanfaatan itu bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar, dengan harapan tidak menjadi murid yang individualistik tetapi yang menjadi sosial. Terakhir, membersamai siswa. Jadi memang guru itu menjadi teman saat memang mereka perlukan, bisa siap mendengarkan ataupun memberikan solusi terbaik bagi mereka. Sekian penjelasan dari kesimpulan refleksi materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.